Patriark, akankah kita membiarkan binatang kecil itu bahagia di luar? Dari kata-kata Silikai, semua orang tahu bahwa dengan Aiyij, mereka pasti tidak akan berhasil. Tetapi meskipun demikian, mereka tetap tidak mau. Senang. Mendengar ini, Lion Likai terkekeh. Lalu dia menggelengkan kepalanya. Terkekeh, bahkan keluarga monster petir akan binasa. Bagaimana bisa seorang junior suci diselamatkan? Setelah mendengar ini, mata banyak pembangkit tenaga listrik teratas menyusut. Dan dalam keheningan singkat, sebuah tawa terdengar di aula besar. Pantas saja Patriark tidak terburu-buru. Ternyata junior itu membawa kehancurannya sendiri. Haha, dengan cara ini, kita tidak perlu mengambil tindakan sama sekali. Aduh, sayang sekali kita tidak bisa menggantung kepala aura itu di tembok kota kekaisaran kita. Semua orang tahu bahwa Lilikai pasti mendapat keributan. Jika tidak, dia tidak akan pernah mengatakannya. Sebagai patriark keluarga kekaisaran Star Lion, dia pasti peduli dengan wajah rasnya. Sekarang dia sama sekali tidak cemas. Tampaknya Lilikai berpikir bahwa Qin Yichen akan mati. Tidak perlu mereka menembak. Kota Rai Ilahi. Tembakan raja sendiri. Dikombinasikan dengan garis aneh yang ditarik oleh Qin Yichen. Formasi super teleportasi di 2 balapan tingkat penguasa dibangun dalam sehari. Namun, ketika membangun arai transmisi, banyak pembangkit tenaga listrik teratas menggunakan kekuatan sihir mereka untuk menutupi fluktuasi. Dan tidak ada dari mereka yang meneruskan masalah ini. Oleh karena itu, bahkan jika arai transmisi diatur, hanya 2 ras tingkat penguasa terbesar yang mengetahui pembangkit tenaga listrik. Dengan konstruksi hukum formasi transmisi yang mengejutkan ini, jenis kekhawatiran yang awalnya menyelimuti hati 2 pembangkit tenaga listrik teratas dari 2 ras tingkat penguasa akhirnya menghilang. Faktanya, semua pembangkit tenaga ini tahu bahwa dengan kekuatan mereka, saya khawatir sulit untuk menghadapi invasi Nihma Clan. Tetapi jika mereka mengumpulkan kekuatan pertempuran teratas dari 2 ras tingkat sovereign mereka, mereka pasti tidak akan bisa melakukannya. Melawan. Setelah insiden arai transmisi berakhir, Qin Yichen lari ke kota Rai Divine, karena dia juga mengetahui bahwa di bawah pengaturan King Ying, personel inti kamar dagang Feile dipindahkan ke kota Rai Divine. Di dalam, untuk kerusakan kamar dagang Feile, Qin Yichen sama sekali bukan kecelakaan besar. Untungnya, manajemen senior kamar dagang Feile seperti Mei Leer masih utuh. Selama level tinggi ini ada, hanya masalah waktu sebelum kebangkitan kamar dagang Feilo, yang mengontrol resep obat majemuk dan. Selain itu, dengan dukungan rahasia dari keluarga Thunder Sovereign, kamar dagang Feilo telah mendirikan kembali kantor pusatnya di sini, dan telah mendapatkan dukungan dari banyak orang dari keluarga Monster Sovereign. Kedatangan Qin Yichen mengejutkan Pawang dan yang lainnya, tetapi yang mengejutkan mereka, pemilik ini yang sepertinya tidak pernah mau kalah, tidak segera menanggapi 10.000 pembangkit tenaga keluarga yang telah merampok kamar dagang Feile. Mulai balas dendam. Namun, Qin Yichen diam-diam mengatur bahwa senyawa dan yang dijual oleh kamar dagang Feile terbatas pada keluarga Monster Sovereign dan keluarga kekaisaran kabut air. 10.000 pembangkit tenaga keluarga lainnya tidak dapat diperoleh dari Feile Chamber meskipun harganya terlalu tinggi. Of Commerce membeli senyawa dan yang paling umum. Qin Yichen tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk berurusan dengan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya yang merampas kamar dagang Feile. Bahkan jika mereka berbaris untuk membunuhnya, itu cukup untuk membuatnya lunak. Namun, untuk balas dendam, tidak perlu membuat orang lain membayar harga nyawa. Terkadang, dari aspek lain, bisa memberi pelajaran mendalam bagi 10.000 keluarga besar yang melanggar kamar dagang. Sekarang kekacauan 10.000 benua etnis semakin dekat, dan bahkan Nihma Clan belum sepenuhnya muncul, dan banyak tempat telah mengalami 4 perang. Dalam situasi kacau ini, pasukan yang tak terhitung jumlahnya pasti akan memikirkan senyawa dan, tetapi, untuk mengusir kamar dagang Feilo dari klan mereka sendiri, dan ingin meminta kamar dagang Feilo untuk kembali membangun cabang, jelas tidak mungkin. Dan Qin Yichen sudah merencanakannya. Sampai insiden klan mimpi buruk berakhir, kompleks dan dari kamar dagang Feile pasti tidak akan mengalir keluar dalam skala besar. Ketika saatnya tiba, seseorang akan mendatangi Anda dan bertanya padanya. Setelah kamar dagang Feile menjelaskan hal-hal yang baik, Qin Yichen memikirkannya dan pergi ke kediaman Lei Yunyu. Meskipun pembangkit tenaga listrik di kuil guntur sangat baik padanya, Qin Yichen jelas tidak terlalu menyukai suasananya. Sebaliknya, dia merasa bahwa bersama Lei Yunyu lebih tenang untuk berlatih. Saat ini, Nihma Clan belum muncul. Bahkan keluarga kekaisaran Thunder Sovereign dan Watermist tidak berani mengambil inisiatif. Lagi pula, bahkan Raja tidak dapat memperkirakan akan menjadi apa klan mimpi buruk itu. Demi hari ini, wajar untuk tinggal di 2 kota kekaisaran, dan menyaksikannya menjadi lebih baik. Dengan kedatangan Qin Yichen di Rai Divine City, setengah tahun telah berlalu tanpa disadari. Dalam setengah tahun ini, banyak peristiwa besar juga terjadi di benua 10.000 itu. Hal pertama adalah kekacauan Bloodlands. Setelah mengetahui berita Nihma Clan,
hampir semua orang bisa menebak bahwa keluarga berdarah yang membuat ras tingkat sovereign menurun pasti mimpi buruk Nihma Clan. Pasukan yang awalnya milik kabupaten berdarah di sekitar klan berdarah diam-diam ditarik dari plot berdarah. Namun, ketika kekuatan ini melarikan diri ke tepi tanah darah, mereka menghilang sama sekali, seolah-olah dunia telah menguap. Pada awalnya, banyak pembangkit tenaga listrik dengan perasaan baik di sekitar kekuatan itu semuanya membentuk aliansi. Di antara mereka, bahkan ada 2 pembangkit tenaga listrik teratas. Aliansi ini dibentuk oleh kebencian, mencoba menyelesaikan balas dendam untuk teman dan keluarganya, dan menyelesaikan keluarga berdarah. Namun, sangat disayangkan bahwa di mana klan berdarah itu lewat, mayat di mana-mana di seberang lapangan, darah mengalir ke sungai, siapapun yang memprovokasi mereka akan musnah sama sekali. Darah tampak merah di langit darah. Dengan tampilan sarana berdarah keluarga berdarah, benua 10.000 keluarga akhirnya mulai bergetar. Pasukan yang dipimpin oleh 2 pembangkit tenaga listrik teratas bahkan tidak terkejut. Mereka benar-benar musnah oleh keluarga berdarah. Yang asli agak beruntung. Pasukan dan ras yang tak terhitung jumlahnya akhirnya mulai memahami betapa menakutkannya krisis yang mereka hadapi saat ini. Ketakutan menyebar ke 10.000 benua. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya tahu bahwa, selain keluarga kekaisaran Star Lion yang tidak bertanya tentang 10.000 benua, saya khawatir tidak ada satu kekuatan pun yang dapat menahan klan mimpi buruk. Bahkan tingkat sovereign itu ras tidak bisa melakukannya juga. Dalam penyebaran ketakutan ini, ada kekuatan yang tak terhitung jumlahnya yang memproyeksikan mata mereka ke Rai Divine City. Ras tingkat sovereign mereka masing-masing tidak mau membawa kekuatan dan ras yang bahkan tidak dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik teratas. Namun, rumor setengah tahun yang lalu, Qin Yichen mengatakan secara langsung bahwa dia ingin mencari perlindungan dan pergi ke kota ilahi. Namun, semua kekuatan juga tahu bahwa klan Thunder Monster Sovereign tampaknya berada di tengah langit, tetapi situasi mereka sangat berbahaya. Oleh karena itu, meskipun pasukan yang tak terhitung jumlahnya ingin berlindung, mereka tetap tidak berani mengambil risiko dan memutuskan pilih pengamatan sementara.